Cloudizen, salah satu cara untuk menjaga keamanan website adalah dengan menggunakan SSL. Tapi terkadang kita sering menemukan masalah seperti ini yang disebabkan karena SSL yang error. Lantas, gimana sih cara mengatasinya? Yuk, simak penjelasannya di video ini. SSL atau Secure Socket Layer sering digunakan sebagai sistem keamanan website. SSL ini adalah sertifikat protokol keamanan internet bebas enkripsi, sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam proses transfer data pada website. Kamu bisa loh mengetahui apakah website yang kamu akses sudah menggunakan sertifikat SSL. Caranya dengan melihat URL-nya. Jika URL website diawali dengan HTTPS, itu artinya website tersebut memiliki sertifikat keamanan SSL. Selain itu, akan ada tanda gembok hijau sebagai cirinya. Kemudian, cara kerja SSL ini berdasarkan metode end-to-end encryption, sehingga informasi data tidak diketahui dan tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Sertifikat SSL juga menggunakan beberapa kombinasi dari dua key encryption, yaitu public key dan private key. Fungsi public key untuk mengenkripsi atau mengacak data yang akan dikirim, sedangkan private key bertugas untuk mengembalikan data yang sebelumnya diacak, menjadi format yang dapat dibaca oleh pengguna. Terkadang kita menemukan website yang error seperti ini. Biasanya SSL error karena proses pemasangan sertifikat SSL yang terganggu. Ini dia beberapa masalah yang berkaitan dengan SSL. Pertama, masalah error SSL invalid. Error ini dikarenakan website yang tidak bisa mendeteksi sertifikat SSL yang diinjeksi pada server web, sehingga akan langsung terlihat errornya seperti situs web tidak aman. Biasanya, penyebab kenapa website tidak bisa mendeteksi sertifikat SSL karena sertifikat SSL yang expired, sehingga kamu bisa menghubungi penyedia sertifikat SSL untuk melakukan perpanjangan. Kedua, masalah error redirect HTTP ke HTTPS. Biasanya, bagi webmaster, setelah melakukan pembelian sertifikat SSL dan melakukan install, proses ini belum selesai, karena URL belum direct menjadi HTTPS, dan hanya penyisipan SSL pada server website saja. Sehingga perlu dilakukan redirect kembali dari situs yang URL awalnya HTTP menjadi HTTPS. Untuk melakukan redirect, harus menambahkan kode terlampir pada file htaccess yang didapatkan. Tapi, jika masih terdapat kendala, disarankan untuk menghubungi pihak provider sertifikat SSL. Yang ketiga, masalah error SSL private key missing. Error ini terjadi karena ketika pengambilan CSR dengan private key pada server yang berbeda. Seharusnya, ketika menginstal sertifikat SSL, private key dan CSR harus dihasilkan dari satu server yang sama supaya proses instalasi dapat berjalan lancar. Kamu juga harus ingat bahwa satu private key hanya berlaku pada satu CSR. Jadi saat mengambil CSR pada satu server, pastikan kamu juga langsung mengambil private key. Meskipun kamu melakukan generasi CSR lagi di satu server yang sama, private key yang muncul akan berbeda dari sebelumnya. Dan yang keempat, masalah error too many redirects. Ketika kamu melakukan instalasi SSL, pastikan jangan melakukan proses redirect secara berulang. Karena ketika melakukan pengulangan proses redirect HTTP ke HTTPS, maka akan terjadi error, dan akan muncul peringatan too many redirect pada proses konfigurasi SSL. Nah, apabila error ini terjadi, silakan cek file.htaccess atau mematikan plugin SSL yang terlalu banyak di website WordPress kamu. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan kode pada file wp-strip-config.php website. Lalu ikuti dengan kode ini. Setelah menambahkan kode, jangan lupa save pada pengaturan dan cek pada website kamu. Nah, itu tadi beberapa masalah atau error yang terjadi berkaitan dengan sertifikat SSL. Kalau kamu tahu penyebab masalahnya, akan lebih mudah pada proses perbaikan. Atau kalau kamu merasa masalah itu terlalu sulit, silahkan hubungi provider penyedia SSL pada saat kamu membelinya. Tapi jangan lupa, kamu juga bisa mendapatkan sertifikat SSL di ID Cloud Hasil Cloudizen. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.